Milikilah kebahagiaan seperti yang Yesus sampaikan dalam khotbahnya di bukit. Kebahagiaan yang penuh, kebahagiaan yang lengkap, kebahagiaan yang tidak dapat dirampas oleh dunia ini. Salam jumpa teman-teman di channel ini. Mari kita belajar bersama dari Matius pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Perikop ini diberi judul ucapan bahagia. Saudara sekalian, ini sangat menarik saudara. Mengapa? Sebab semua orang mendambakan kebahagiaan. Saya mendambakan kebahagiaan, saudara juga mendambakan kebahagiaan. Pendekatan kita semua mendambakan kebahagiaan. Ada banyak orang bekerja keras, ada banyak orang berkarya hanya untuk mendapatkan kebahagiaan. Bahkan ada orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kebahagiaan. Kekayaan, uang, kedudukan dipandang sebagai jalan untuk mendapatkan kebahagiaan. Tetapi ketika semuanya itu diperoleh, kita merasa semu. Kita tidak mendapatkan apa-apa, kita merasa kosong. Kalau demikian, bagaimanakah kebahagiaan yang sejati itu? Mari kita belajar dari Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12. Kita belajar dari sumber kebahagiaan sejati, yaitu Yesus Kristus. Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12 merupakan salah satu perikop yang terdapat dalam khotbah di bukit. Matius pasal 5 sampai pasal 7 itu merupakan khotbah Yesus di bukit. Nah, khotbah di bukit ini sering disebut manifesto seorang raja. Artinya khotbah di bukit ini harus kita taati sebagai bentuk pengakuan bahwa Yesus benar-benar adalah seorang raja. Raja yang berkuasa atas alam semesta ini. Nah, saudara sekalian, di dalam Matius 5 ayat 1 sampai 12 kita berjumpa dengan kata berbahagialah. 9 kali Yesus menyebut kata itu, berbahagialah, berbahagialah. Jika kita menggali lebih dalam asal-usul kata ini, ternyata kata ini diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Yunani makarios. Arti harfiah dari makarios adalah suatu sukacita. Orang Inggris menyebutnya joy, suatu sukacita yang tidak terganggu oleh perubahan situasi hidup. Jadi di saat situasi hidupmu senang, di saat situasi hidupmu susah, di saat suatu situasi hidupmu bersukacita ataupun berduka cita, di saat situasi hidupmu kaya ataupun miskin, engkau tetap bersukacita. Itulah makarios. Pengertian lain dari makarios adalah keadaan yang diberkati dalam pandangan Tuhan. Jadi bukan dalam pandangan manusia, dalam pandangan Tuhan. Engkau diberkati dalam pandangan Tuhan. Itu makarios. Pengertian yang ketiga dari makarios adalah kebahagiaan yang begitu mendalam dan tak tersentuh. Jadi situasi kondisi dunia yang bagaimanapun, engkau tetap berbahagia. Keadaan di sekitarmu tidak mempengaruhi kondisi batinmu. Tidak bisa merampas sukacita dalam dirimu. Itulah makarios. Itulah yang disebut Yesus di sini, berbahagialah. Dari sini kita mengerti bahwa Yesus sesungguhnya sedang berbicara tentang sukacita yang datang kepada kita melalui penderitaan hidup kita. Nah, sukacita ini tidak bisa hilang oleh kesedihan, oleh kehilangan, oleh kesakitan, oleh kedukaan, dan oleh kuasa-kuasa lain. Sukacita ini tetap ada. Sukacita ini tetap hadir dalam kehidupan kita. Mengapa dia tetap ada? Karena Yesus yang memberikannya. Yesus yang memberikannya kepada kita. Makarios adalah kehidupan yang selalu berbahagia dalam segala situasi. Sekali lagi, makarios adalah kehidupan yang selalu berbahagia dalam segala situasi. Jadi ketika Yesus mengatakan berbahagialah, berbahagialah, sesungguhnya Yesus mau menegaskan bahwa dalam segala situasi yang bagaimanapun, engkau tetap berbahagia, engkau tidak kehilangan sukacitamu di dalam Tuhan.
berbahagia di kala jaya, berbahagia juga di kala kita terpuruk. Jadi kita bisa berbahagia bukan atas pengalaman pahit yang menghimpit hidup kita. Kita berbahagia bukan karena penderitaan yang kita alami. Kita berbahagia karena kita mendapatkan pengalaman berjalan bersama dengan Yesus dan mengalami penyertaan Yesus di dalam kehidupan kita. Kita mengalami semuanya itu, dan karena itu kita berbahagia. Nah, saudara sekalian, mari kita cari tahu siapakah sesungguhnya yang disebut Yesus berbahagia di sini. Dalam Matius pasal 5 ayat 3 disebutkan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Yang disebut berbahagia di sini adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Jika kita melihat Alkitab berbahasa Yunani, di sana tertulis hoi tokhoi toi pneumati. Jadi yang disebut berbahagia adalah orang yang miskin di dalam roh. Nah, dari sini kita mengerti yang dimaksud dengan miskin di hadapan Allah atau miskin di dalam roh adalah kesadaran bahwa kita tidak dapat memenuhi kebutuhan rohani kita sendiri. Kita butuh kuasa, kita butuh kasih karunia Roh Kudus untuk dapat memenuhi kebutuhan rohani kita. Nah, kalau kesadaran ini ada pada kita, Yesus menyebut kita berbahagia karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam ayat yang keempat, Yesus berkata, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Berduka cita artinya sedih atas kelemahan diri yang tidak dapat memenuhi standar kebenaran Allah. Berduka cita atas hal-hal yang menyedihkan hati Allah. Misalnya dosa, kekejaman, kebejatan. Jika kita melihat semuanya itu dan kita bersedih, itulah sesungguhnya yang dimaksud dengan berbahagialah orang yang berduka cita. Mengapa? Karena mereka akan dihibur. Yang ketiga, lemah lembut. Lemah lembut. Bahasa Yunaninya praeis. Praeis artinya penurut atau lemah lembut. Nah, pengertian dari lemah lembut di sini adalah rendah hati dan patuh kepada Allah, berlindung kepadanya, dan hidup mereka diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Jadi orang yang lemah lembut adalah orang yang patuh kepada Allah, yang menyerahkan hidupnya, dituntun dan dikuasai oleh Allah. Nah, orang yang lemah lembut inilah yang akan memiliki bumi. Yang keempat, orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Yang dimaksud adalah orang yang memiliki kerinduan yang sangat besar akan kebenaran Allah. Kerinduan yang semacam itu dapat kita lihat dalam Mazmur pasal 42 ayat 3. Demikian bunyinya. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Sebuah gambaran betapa hausnya dia untuk jumpa dengan Allah. Dia ingin sekali berjumpa dengan Allah yang hidup. Nah, orang yang merindukan kebenaran Allah, yang merindukan hadirat Allah, itu sesungguhnya dibahasakan oleh Yesus di sini, orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Nah, jika kita lapar dan haus akan kebenaran, punya kerinduan yang kuat untuk jumpa dengan Allah, mereka akan dipuaskan. Selanjutnya yang kelima adalah orang yang murah hatinya. Dalam ayat 7 disebut berbahagialah orang yang murah hatinya. Dalam teks Alkitab berbahasa Yunani disebut kata eleemones. Eleemones artinya orang yang berbelas kasihan. Orang yang berbelas kasihan disebut berbahagia. Ya. Jadi dia penuh belas kasihan dan rasa iba terhadap orang yang menderita, baik karena dosa maupun karena berduka cita. Nah, rasa iba yang seperti itu, iba berbelas kasihan terhadap orang yang menderita,
karena dosa atau karena sesuatu hal yang menyebabkan dia menderita, itulah orang yang murah hati. Yesus memberikan jaminan, jika engkau murah hati, engkau juga akan beroleh kemurahan. Jadi jangan berharap engkau mendapatkan kemurahan hati orang lain jika engkau tidak menjalani kehidupan yang dipenuhi dengan kemurahan hati, yang dipenuhi dengan rasa iba, yang dipenuhi dengan belas kasihan. Yang berbahagia adalah orang yang murah hati, orang yang punya rasa iba, orang yang punya belas kasihan ketika melihat orang lain menderita, ketika melihat orang lain sengsara. Yang keenam yang disebut Yesus berbahagia adalah orang yang suci hatinya. Perhatikan ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Suci hati. Jika kita lihat teks Alkitab berbahasa Yunani, di sana tertulis kataroi te kardiai. Suci artinya murni. Jadi orang yang murni hatinya, yang sadar bahwa dia telah dibebaskan dari kuasa dosa oleh kasih karunia Allah semata. Karena itu dia berusaha untuk memuliakan Allah. Dia berusaha untuk menjadi sama seperti Kristus. Nah, orang-orang yang seperti ini adalah orang yang suci hatinya, yang murni hatinya, yang telah dibebaskan dari kuasa dosa oleh kasih karunia Allah dan berusaha untuk menjadi sama seperti Kristus. Orang yang suci hatinya diberikan jaminan di sini, mereka akan melihat Allah. Selanjutnya yang ketujuh, yang berbahagia adalah orang yang membawa damai. Teks Yunani menyebut dalam bahasa Yunaninya eirenopoioi. Dalam teks bahasa Inggris peacemaker, pembuat damai, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pembawa damai. Nah, orang yang telah diperdamaikan oleh Allah, mereka menuntun orang untuk berdamai dengan Allah. Jadi karena dia merasa bahwa dirinya telah diperdamaikan dengan Allah, maka dia berusaha untuk menuntun orang berdamai dengan Allah. Nah, orang yang semacam inilah yang disebut berbahagia, orang yang membawa damai. Mereka disebut berbahagia karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi peacemaker, pembuat damai, pembawa damai, itu akan disebut anak-anak Allah. Jika kita sadar bahwa kita telah diperdamaikan oleh Allah dengan dirinya, maka kita juga punya tanggung jawab untuk memperdamaikan orang lain dengan Allah. Dan yang ke-8 dicatat dalam ayat yang ke-10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Orang yang demi kebenaran, dia mau mengorbankan dirinya, dia mau kehilangan segalanya demi mempertahankan kebenaran itu. Orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Di dunia mereka menderita karena kebenaran. Di dunia mereka ditolak karena kebenaran. Di dunia mereka dipenjara karena kebenaran. Di dunia mereka mendapat caci maki karena kebenaran. Dan mereka tetap bertahan dalam kebenaran itu. Orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Lalu Yesus berkata, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Jadi orang yang mengalami penderitaan karena Injil Yesus Kristus, karena imannya kepada Yesus Kristus, mereka juga mewarisi kerajaan surga. Ayat 12, bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Luar biasa. Sebuah kalimat yang memberikan motivasi yang besar bagi kita dalam menjalani kehidupan acap kali karena iman kita. Karena kebenaran yang kita pegang, kita mengalami penderitaan, kita mengalami aniaya. Tetapi di sini Yesus memberikan jaminan, karena semuanya itu engkau berhak mewarisi kerajaan surga. Berbahagialah orang yang hidup dalam kebenaran, memelihara kebenaran itu, mempertahankan kebenaran itu, karena merekalah yang berhak mewarisi kerajaan surga.
Nah, apakah kita berbahagia saat ini? Milikilah kebahagiaan seperti yang Yesus sampaikan dalam khotbahnya di bukit. Kebahagiaan yang penuh, kebahagiaan yang lengkap, kebahagiaan yang tidak dapat dirampas oleh dunia ini. Dalam Yohanes 16 ayat 22, Yesus telah mengatakan itu. Kegembiraan itu, sukacita itu tidak dapat dirampas oleh apapun. Jika kita mentaati apa yang Yesus sampaikan dalam khotbah di bukit ini, kita pasti berbahagia. Kita pasti memiliki sukacita yang diberikan oleh Tuhan, dan kehidupan kita diberkati oleh Tuhan.